hukumnya dulu. Nah, kalimat benar dan kalimat salah. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ya kalimat ataupun pernyataan dari orang, ataupun kita mendengar berita di TV ataupun mendengar diskusi ya. Nah, dari kalimat-kalimat yang muncul itu kemudian nanti kita bisa menentukan apakah kalimat tersebut benar atau kalimat tersebut salah. Nah, kalimat yang bernilai benar itu nanti kita akan sebut sebagai kalimat benar, dan kalimat yang memiliki nilai kebenarannya itu salah, maka itu kita sebut sebagai kalimat yang salah atau kalimat yang tidak sesuai dengan fakta ya. Kalimat yang sesuai dengan fakta, maka nanti kita juga akan bisa mengatakan bahwa kalimat itu benar. Ngapain sih Pak kita belajar kalimat benar dan kalimat salah? Nah, sebenarnya matematika itu juga mengandung kalimat ya. Tapi kalimat yang dibahas di matematika ini itu berbeda dengan kalimat yang dibahas dalam bahasa Indonesia. Ya, karena di bahasa Indonesia kalian bahas juga tentang kalimat ya, SP, OK, dan seterusnya. Di matematika kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah nilai kebenarannya. Ini contohnya ya, Rudi Hartono Kurniawan adalah maestro bulu tangkis dunia. Kalau kita searching ya tentang siapa Rudi Hartono dan apa yang sudah dilakukan dan apa saja prestasinya, maka nanti kita akan menemukan banyak sekali dia memenangkan ya kejuaraan di tingkat dunia. Sehingga ini bisa kita katakan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang benar. Semua benda akan memuai jika dipanaskan. Kalimat tersebut salah. Kenapa? Karena terdapat benda yang tidak memuai kalau dipanaskan. Contohnya kayu. Kemudian yang ketiga, Pluto adalah salah satu planet dalam galaksi Bima Sakti. Kalimat tersebut adalah kalimat yang salah. Karena menurut Persatuan Astronomi Internasional, Pluto itu bukan lagi merupakan anggota planet Bima Sakti. Oke, ini contoh 3 ya. Misalkan saya buat kalimat sendiri ya, misalkan contohnya seperti ini. Matahari terbit setiap pagi dari timur. Ya, matahari terbit setiap pagi dari arah timur. Itu kalimatnya benar atau salah? Benar. Benar. Ya, benar ya, karena kalau misalkan kita setiap pagi kita lihat ke arah timur, ya, kita lihat ke arah timur, maka matahari itu akan terbit ya. Kalau terbit dari barat kiamat ya Pak. Ya, kalau terbit dari barat berarti siap-siap saja ya. Nah, itu contoh kalimat yang mungkin kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin di luar konteks matematika ya. Nah, apakah dalam matematika terdapat kalimat benar dan kalimat salah? Kita lihat contoh berikut. Bilangan prima selalu bilangan ganjil. Salah atau benar? Nah, untuk mengetahuinya kan kita harus tahu dulu bilangan prima itu apa saja. Nah, bilangan prima itu kita mulai dari 2. Ya, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya. Nah, sehingga ini kalimatnya salah karena ada satu saja anggota bilangan prima yang dia bukan bilangan ganjil, yaitu bilangan 2. 2 ini genap ya. 2 ini genap dan dia bukan ganjil, sehingga ini akan menjadikan pernyataan ya atau kalimat ini menjadi kalimat yang salah. Bilangan prima selalu bilangan ganjil itu adalah pernyataan kalimat yang salah. Kemudian yang kedua, hasil penjumlahan 9 dan 17 itu adalah 26. Kalimat tersebut benar sebab 9 ditambah 17 sama dengan 26. Kemudian yang ketiga, hasil perkalian bilangan ganjil dengan bilangan genap adalah bilangan ganjil. Ganjil dikali genap. Ganjil dikali genap. Itu Ganjil kan. genap ya. Contohnya misalkan 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu sama dengan 6. 3-nya ganjil, 2-nya genap, 6-nya genap. Jadi ganjil dikali genap itu hasilnya akan selalu menjadi bilangan genap. Sehingga pernyataan nomor 3 ini adalah pernyataan yang salah. Nah, dari contoh-contoh kalimat tersebut, ternyata ada dalam matematika juga terdapat kalimat benar dan kalimat salah. Ya, kalimat benar dan kalimat salah tersebut itu disebut pernyataan. Oke, nah ini kita sebut sebagai kalimat tertutup ya. Kenapa kalimat tertutup? Karena ya kita sudah bisa menentukan dia itu benar atau salah ya, sehingga
bisa menentukan dia itu benar atau salah. Sehingga tertutup ya, nggak ada kemungkinan yang lain lagi. Nah ini contoh soalnya, ini udah saya jawab, cuma nanti kita akan jawab kenapanya ya. Kenapa kalimat ini salah atau kenapa kalimat ini benar. Nomor 1, 12 ditambah 23 itu sama dengan 23 ditambah 12 adalah sifat asosiatif penjumlahan, benar atau salah? Salah. Salahnya kenapa? Salahnya kenapa? Ada yang tahu nggak salahnya di mana? Ada yang tahu salahnya di mana? Ada yang tahu salahnya di mana ini? Sifat asosiatifnya yang bikin salah ya. Seharusnya dia sifat komutatif. Nanti dipelajari lagi sifat asosiatif dan komutatif itu apa. Oke, nomor 2, hasil kali dari 6 dan 7 sama dengan hasil kali 7 dan 6. Ini kalimat yang benar. Ya, ini tinggal kita kalikan aja 6 kali 7 sama dengan berapa dan 7 kali 6 sama dengan berapa. Hasilnya sama ya, sama-sama 42. Maka ini adalah kalimat yang benar. Kemudian ketiga, jumlah dua bilangan ganjil selalu merupakan bilangan genap. Bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil itu sama dengan bilangan genap. Itu benar ya. Kemudian tahun 2016 merupakan tahun kabisat. Kabisat itu apa? Februarinya cuma sampai tanggal 29. Ya, Februarinya tanggal 29. Tahun kabisat itu tahun yang berbeda dari tahun biasanya. Jadi biasanya itu 365 hari. Nah, tahun kabisat ini adalah 366 hari. Ya, karena ditambah satu hari itu akumulasi dari seperempat hari yang dikali 4 tahun ya. Tahun jadi dijadikan satu harinya ditaruh di bulan Februari tanggal 29. Nah, ciri-ciri tahun kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 4. Jadi kalau tahun 2016 itu habisnya dibagi 4. Ternyata habis 2016 itu dibagi 4. Hasilnya habis tidak ada pecahan, maka dia merupakan tahun kabisat. Oke, nomor 5. 1 kg karet busa lebih ringan daripada atau dibandingkan dengan 1 kg besi. Ini kalimat yang salah. Ada yang tahu salahnya di mana? Karena sama-sama 1 kilogram. Ya, sama-sama 1 kilogram ya. Masanya 1 kilogram. Kalau gravitasinya masih sama-sama di bumi, itu baru itu akan tetap sama ya beratnya, mau diangkat pun sama-sama 1 kilogram nanti beratnya. Kecuali beda planet. 1 kilogram karet busa di bumi atau di bulan ya, itu lebih ringan dibandingkan dengan 1 kilogram besi di bumi. Kalikan dengan gravitasinya. Kalau dua hal yang berbeda maka nanti hasilnya juga beda. Nah ini anggapannya ini masih ada di bumi dua-duanya ya. Jadi beratnya sama. Tidak ada yang lebih ringan dan tidak ada yang lebih berat. Kemudian nomor 6, 1 jam sama dengan 360 detik. Ini salah ya. Kita tahu salahnya di mana? Itu jam Pak, bukan 3.600 menit. Ya, 3.600 detik yang betul ya. Jam itu sama dengan 3.600 detik karena 60 dikali 60. Ini nomor 7, arti dari 6 kali 4 itu adalah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Ini salah. Dan tahu salahnya di mana? Itu jadinya 6 pangkat 4. 6 pangkat 4? Bukan. Arti ya, di sini arti 6 kali 4 adalah 6 ditambah 6 ditambah 6. Ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa dia salah? Kita harus tahu. Ini karena yang ditanya arti ya, bukan nilai ya. Kalau nilai dari 6 kali 4 itu sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 itu betul. Tapi kalau arti dari 6 kali 4 itu adalah 6 ditambah 6 ditambah 6,
benar itu adalah salah. Kenapa? Kita harus kembali lagi ke definisi perkalian. Definisi perkalian definisi perkalian A dikali B itu sama dengan B ditambah B ditambah B dan seterusnya sampai sebanyak A ya. Oke. Jadi ini adalah B sebanyak A kali. B sebanyak A kali. Jadi kalau misalkan 6 kali 4 itu artinya adalah 6 kali 4 itu artinya 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Artinya 4-nya ada 6 kali. Itu arti yang benar ya. 4-nya ada 6 kali. Oh, 4 kali 6 baru ya? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Ya betul. Kalau 4 kali 6 ya 4 kali 6-nya ada 4. Nah, apa bedanya? Bedanya ada di sini. Ini kalau kita ambil di secara kontekstual ya. Misal ada satu orang mau membeli jeruk ya di pasar sebanyak 24 butir. Satu orang lagi mau membeli jeruk juga sebanyak 24 butir juga. Tapi dua orang ini membawa plastiknya beda-beda. Yang satu orang ini orang pertama yang atas ya. Ini orang pertama itu bawa plastiknya ada 4. Kemudian orang yang kedua bawa plastiknya itu ada 6. Nah, orang yang bawa plastiknya 4 itu mengisi plastiknya itu sebanyak 6 jeruk di setiap plastiknya. Sehingga ada 6 jeruk, dan 6 jeruk di setiap plastik yang kita sebut sebagai 4 kali 6. Artinya 6 jeruknya ini ada 4 plastik. Ya, kemudian orang yang kedua dia bawanya 6 plastik, 6 kantong ya, 6 kantong plastik. Dia taruh jeruknya secara rata di plastik-plastiknya itu sehingga nanti semuanya terisi 4 jeruk ya, 4 jeruk. Nah, ini 6 kali 4 ya. Bedakan 4 kali 6 dan 6 kali 4. Nilainya sama-sama 24. Nah, dua orang ini sama-sama membawa 24 jeruk, tapi dengan cara yang berbeda. Ya, dengan cara yang berbeda. Yang satu membawa 4 plastik, isinya 6, yang satu lagi membawa 6 plastik, isinya 4. Oke. Kemudian ada lagi contoh yang mungkin kita sering lihat di resep obat ya. 3 kali 1 sehari dan 1 kali 3 sehari. 3 kali 1 sehari itu, nah biasanya kalau kita lihat resep obat itu 3 kali 1 sehari ya, bukan 1 kali 3 sehari. Apa bedanya? Kalau misalkan di resep itu ditulis 3 kali 1 sehari, itu artinya kita minum obatnya itu 1, kemudian ada jeda waktu, minum lagi 1, terus ada jeda waktu lagi, minum lagi 1 selama 1 hari. Ya, selama 1 hari itu ada jeda waktu untuk meminum 3 obat ya. Obat yang sama sebanyak 3 butir maksudnya gitu. Artinya dalam sehari ini, dalam rentang waktu sehari ini dia minum 3 obat ya dengan rentang waktu tertentu. Ya, anggaplah pagi, siang, sore gitu ya. Paginya minum obat, terus ada jeda, siangnya nanti minum obat lagi, nanti sorenya minum obat lagi. Misalkan seperti itu. Nah, itu dalam sehari dia minum 3 obat. Tapi kalau 1 kali 3 sehari, dia minumnya 1 kali, tapi 3 butir obat sekaligus. Ya. Jadi sama-sama minum 3 butir obat, tapi dengan cara yang berbeda. Tapi khawatirnya kalau yang ini overdosis ya, karena minumnya sekali 3 butir. Ini jarang 1 kali 3, biasanya 3 kali 1. 3 kali 1 sehari. Sama-sama minum 3 obat ya, kalau misalkan tulisannya seperti ini. Ini beda caranya. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk yang nomor 7. Bisa, Pak. Kita lanjut ke nomor 8. Faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Faktor prima, ada yang masih ingat? Mencari faktor prima.
Mana faktor prima? Nah ini ya, faktor prima dari 60 itu adalah 2, 3, dan 5. Benar ya? 2-nya pangkat 2, 3 dikali 5. Kalau mau cari cara tabel juga seperti ini. Nomor 9 dan 10 itu saya skip. Jadi kalian bisa cari sendiri ya. Nah, kalian buktikan data nilai dari min 24 sama nggak dengan akar pangkat 3 dari minus 4096. Dan nomor 10 juga. Oke, kita langsung aja ke kalimat terbuka. Langsung ke kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalau tadi kita di kalimat benar dan kalimat salah itu sudah tertutup kemungkinannya, karena sudah pasti jawabannya itu benar atau salah, tinggal dibuktikan saja. Tapi kalau di kalimat terbuka ini lebih ke arah kalimat yang kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya. Ya, kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya. Dan kalimat terbuka ini mengandung variabel. Ya, kalimat terbuka itu mengandung variabel. Contohnya ini. Sini ada 4 contoh ya, ada 1, 2, 3, 4. Poin kedua dan ketiga ini bukan kalimat terbuka karena ini sudah bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Untuk poin yang kedua, 12 adalah kelipatan dari 3, itu benar. Kemudian untuk poin yang ketiga, 2 ditambah 9 kurang dari 7, ini adalah pernyataan yang salah. Ya. 2 tambah 9 sama dengan 11. 11 kurang dari 7 pasti salah ya. Itu adalah kalimat yang salah. Nah, di poin nomor 1 dan nomor 4 itu merupakan kalimat terbuka. Kita lihat poin 1. Nah, ini lingkaran adalah faktor dari 4. Anggap aja lingkaran itu adalah variabel ya. Nah, variabel itu kan bisa aja berupa huruf, bisa berupa simbol, bisa berupa ya ini simbol lah, kita anggap aja ini simbol. Simbolnya saya nggak tahu ini nyebutnya apa. Anggap aja lingkaran. Lingkaran adalah faktor dari 4. Nah, lingkarannya ini adalah bilangan. Bilangannya berapa? Ya, supaya kalimat ini menjadi benar. Karena ada 2 kemungkinan. Ya, kalau kita ganti lingkaran ini dengan himpunan dari bilangan tertentu, itu akan menjadi benar. Kemudian kalau lingkaran ini kita ganti dengan himpunan bilangan yang lainnya, bisa jadi tidak benar. Contoh gini, yang pertama itu faktor dari 4. Ya, yang lingkaran adalah faktor dari 4, itu bisa bernilai benar kalau lingkarannya ini diganti dengan 1, 2, dan 4. Tapi akan bernilai salah kalau diganti dengan bilangan selain 1, 2, dan 4. Ya, 1 faktor dari 4 benar, 2 faktor dari 4 benar, 4 faktor dari 4 benar. Selain itu salah semua. Ya. Selain itu kalimat ini akan menjadi salah. Nah, ini yang disebut kalimat terbuka. Jadi ada 2 kemungkinan, bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah. Kemudian lihat yang nomor 4, X plus 7 sama dengan 15. Kalau X-nya kita ganti dengan 1 tambah 7 sama dengan 15, ini akan menjadi kalimat yang salah. Nah, tapi kalau X-nya kita ganti jadi angka 8, bilangan 8 ya, 8 ditambah 7 sama dengan 15, itu menjadi kalimat yang benar. Nah, kita belum ke penyelesaiannya ya. Jadi gini, intinya adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya atau benar salahnya kita belum tahu. Itu yang disebut kalimat terbuka. Tapi hati-hati, tidak semua kalimat yang memuat variabel ini merupakan kalimat terbuka. Ya, sekali lagi, kalimat terbuka itu mengandung variabel. Tapi tidak semua yang memuat variabel itu merupakan kalimat terbuka. Kita lihat contoh yang ada di bawah. Nomor 2. Contoh nomor 2. Untuk nomor 2 ini kalimatnya mengandung variabel, yaitu variabel X. Tapi kalau misalkan kita cermati lagi, ya, 7X dikurangi 4X itu hasilnya akan 3X ya, akan selalu 3X. Maka ini sudah selesai di sini. Ya, sudah selesai di sini. Ini menjadi kalimat yang benar. Ya, karena apa? 7X dikurang 4X ya benar sama dengan 3X. Nah, walaupun dia mengandung variabel dan variabel ini selalu benar nilainya,
maka ini menjadi kalimat yang tertutup, yaitu kalimat benar. Jadi bukan lagi kalimat terbuka. Oke, jadi hati-hati. Pahami betul bahasanya bukan struktur kalimat lah, isi dari kalimatnya ya. Isi dari kalimatnya itu harus kalian pahami betul, karena tidak semua yang mengandung variabel itu adalah kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka itu ada tambahannya tadi, yaitu kita belum bisa mengetahui nilai kebenarannya. Ya, belum diketahui nilai kebenarannya. Belum diketahui nilai kebenarannya. Dia memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Kalau kalimat tersebut mengandung variabel tapi sudah diketahui nilai kebenarannya, maka dia bukan kalimat terbuka. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke persamaan linier satu variabel. Apa itu persamaan linier satu variabel? Coba kita ke definisinya dulu. Persamaan linier satu variabel itu adalah kalimat terbuka. Tadi kalimat terbuka apa? Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung variabel dan belum kita ketahui nilai kebenarannya. Nah, persamaan linier satu variabel itu adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan, dan variabelnya itu hanya berpangkat 1. Ada 3 ciri di sini ya. Pertama, kalimat terbuka punya variabel dan tandanya sama dengan. Kemudian variabel berpangkat 1. Oke, kita lihat contohnya. X plus 8 sama dengan 15. Ini contoh yang tadi ya. Kalau tadi ya X plus 7 tadi. X plus 8 sama dengan 15. Kemudian 3Y min 7 sama dengan 20. Kemudian ini ada pecahan A per 5 plus 9 sama dengan 12. 6P min 8 sama dengan 4P plus 2. Kita lihat satu-satu. Kalimat terbuka di atas merupakan atau menggunakan tanda hubung sama dengan. Ini yang kita sebut sebagai persamaan. Jadi persamaan itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung sama dengan. Kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung sama dengan. Itu yang kita sebut sebagai persamaan. Tandanya sama dengan. Tandanya sama dengan. Oke, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah masing-masing persamaan di atas itu hanya memiliki satu variabel. Ini variabelnya X aja ya. Nomor 1 itu variabelnya X saja. Kemudian nomor 2 variabelnya Y saja. Kemudian nomor 3 variabelnya huruf A saja. Dan nomor 4 ini variabelnya hanya huruf P saja. Apa itu P-nya ada 2? Ya nggak apa-apa, kan sama, cuma satu huruf aja ya. Hurufnya cuma satu, yaitu P. Assalamualaikum Bapak. Ya. Maaf mengganggu. Saya dari Muhammad Waris Harami dari MPK Birka Satya ingin menjemput ingin menjemput Ilham Sulaiman Royan PT dan Khairunisa Nur Alia. Ini saya mau ngasih link Zoom di chatnya. Yang tolong yang join cuma yang aspirasi perdana aja ya. Terima kasih. Oke. Oke, silakan yang dipanggil untuk join ke Zoom aspirasi MPK ya. Oke, kita lanjut ya. X plus 8 sama dengan 15. Tadi ciri yang kedua pangkatnya 1. Ciri yang kedua itu satu variabel, dan yang terakhir itu adalah berpangkat 1. Ya, pangkatnya 1. Ini X-nya pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1, A-nya pangkat 1, dan P-nya pangkat 1. Jadi semuanya pangkat 1. Oke, jadi itu 3 cirinya ya. Pertama, kalimat terbuka menggunakan tanda hubung sama dengan. Kemudian satu variabel, satu huruf ya. Kemudian yang terakhir adalah pangkat 1. Linear itu artinya garis lurus ya, tapi kita nggak gambar di sini karena kalian masih belum belajar diagram kartesius dan belum belajar persamaan garis. Kita hanya mengidentifikasi dia itu persamaan linear dari persamaannya saja. Oke, kita akan ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. 3N min 7 sama dengan 20. Sebelum ke sini deh. Ada satu halaman lagi ya.
Nah, ini satu halaman itu ini sebenarnya nih ya nantinya. Penjelasannya ada di atas. Oh, sorry. Perhatikan persamaan 3n min 7 sama dengan 20. Jika n diganti dengan 9 atau n sama dengan 9, maka persamaan tersebut dapat ditulis menjadi 3 dikali 9 min 7 sama dengan 20. Itu akan menjadikan kalimat benar, di mana n sama dengan 9 itu disebut akar atau penyelesaian dari persamaan tersebut. Jadi gini ya, ini ada akar, ya akar itu adalah penyelesaian, ini sama ya, artinya sama, penyelesaian. Akar itu sebenarnya diambil dari bahasa Inggris root of equation, ya akar dari persamaan. Kemudian root ini yang dimaksud dalam bahasa Indonesia itu adalah penyelesaian. Jadi akar di sini bukan akar kuadrat ya, bukan akar kuadrat yang seperti ini ya, akar 2 ataupun akar 4 ataupun akar 5 gitu ya. Bukan akar seperti ini. Kalau akar yang ini adalah akar kuadrat dari bilangan. Tapi kalau akar dari persamaan itu kita sebut sebagai penyelesaian dari persamaan tersebut. Contohnya gini. Ada soal 3n min 7 sama dengan 20. Ya. Pertanyaan adalah ini n-nya harus kita ganti dengan angka berapa? Ya, n-nya harus kita ganti dengan angka berapa supaya ini jadi kalimat yang benar. 3n min 7 sama dengan 20. Ganti 3. 3 dikali berapa? Tunggu. N-nya warna tadi udah ada ya di jawaban tadi ya. 3 kali 9. 9 ya. Jadi gini, 3n min 7 sama dengan 20. Ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Yang pertama, ini kalau saya ya, ini pertama kali itu ini 3n dikurangi 7 sama dengan 20. Berapa ya? Ini coba ditutup dulu. Berapa dikurangi 7 sama dengan 20? 27 ya. Berarti kan 27 dikurangi 7 sama dengan 20. Nah, berarti 3n itu sama dengan 27. 3n itu sama dengan 27. Kalau 3n-nya ini sama dengan 27, maka n-nya berapa? 3 dikali berapa sama dengan 3 kali 9. dengan 9. Nah, 9 ini yang kita sebut sebagai akar atau penyelesaian. Ya, jangan diakarin lagi 9-nya. Nah, kadang-kadang berapakah akar dari 3n? Nah, ntar diakar lagi, akar 9 sama dengan 3. Nggak begitu ya. Kita sampai sini aja udah selesai. Ya, n sama dengan 9 itu adalah akar dari ini tadi, 3n min 7 sama dengan 20. Atau dengan kata lain, yaitu adalah penyelesaian dari 3n min 7 sama dengan 20. Oke, sampai sini dulu jelas? Ya, jadi akar itu adalah penyelesaian. Oke, kita ke contoh berikutnya. Nah, misalkan seperti ini. 2x plus 8 sama dengan 2. Nah, ini ada beberapa cara lagi ya, yaitu pindah ruas. Mungkin kita sering mendengar pindah ruas ya. Saya sudah sering meluruskan tentang pindah ruas bahwa yang terjadi dari pindah ruas itu adalah kita mengeliminasi sebenarnya. Ya, kita mengeliminasi siapa? Kita mengeliminasi 8 ini ya, supaya dia ada di sebelah kanan nanti. Kalau di sebelah kiri ini kita kurangi dengan 8, ya maka di sebelah kanan juga harus dikurangi dengan 8. Nah, 8 dikurangi 8 ini nanti akan habis, sehingga seolah-olah 8-nya pindah ke kanan jadi negatif gitu ya. Nah, tapi sebenarnya prosesnya adalah tadi ya, kita kurangi dengan min 8 ini. Oke. Ini yang sering dijelaskan sebagai pindah ruas. Jadi 2x plus 8 sama dengan 2, itu kemudian kita tuliskan lagi di bawahnya 2x sama dengan 2 dikurangi 8. 8-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi negatif ya. Kemudian lanjut lagi, 2-nya dikurangi 8 sehingga sama dengan minus 6. 2x sama dengan minus 6. Ya, 2x sama dengan minus 6, lagi-lagi pindah ruas lagi. Karena kita hanya butuh x-nya saja. Sehingga 2 yang ada di sini itu harus pindah ruas ke sebelah kanan. Pindahnya kalau perkalian itu menjadi pembagian. Kalau plus jadi minus, kalau kali jadi bagi. Ya.
Tapi kan sebenarnya prosesnya tidak seperti itu ya. Sebenarnya proses yang terjadi itu adalah kita mau menghilangkan 2 berarti kita harus bagi 2, maka yang di sebelah sini juga harus dibagi 2. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1, berarti yang di sebelah kiri itu akan tinggal menjadi 1x ya, 1x. A1 dari bentuk aljabar Tulis X. kan kalau satu. Ya, kenapa? Kalau satu nggak usah ditulis jadinya. Ya, betul. 1 biasanya nggak ditulis kan. Koefisien 1 ataupun pangkat 1 itu nggak ditulis ya. 1x atau pangkat 1 itu nggak ditulis. Cukup ditulis ini aja artinya sudah 1x. Jadi seperti itu ya, pindah ruas itu sebenarnya yang terjadi adalah mengeliminasi setiap bagiannya. Nah, ya. Biasanya ini untuk memudahkan atau mempercepat penjelasan saja sih. Ya. Di konsep yang terjadi yang sebenarnya yang tadi yang saya coret-coret tadi. Nah, X-nya sama dengan min 6 bagi 2, min 6 bagi 2 itu sama dengan min 3. Sehingga jawaban terakhir kita itu adalah X sama dengan minus 3. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa. Bisa ya, jadi ini adalah penyelesaiannya. Ya, X sama dengan minus 3. Untuk persamaan 2X plus 8 sama dengan 2. Oke, ke contoh berikutnya lagi ya. Nah, misalnya ada soal seperti ini. 2N min 5 sama dengan 3. 2N minus 5 sama dengan 3. Nah, ini negatif 5 ya. Kalau pindah ruas itu jadi positif. Ya, positif. Jadi 2N sama dengan 3 plus 5. Kemudian 2N sama dengan 8. 2N sama dengan 8, N-nya sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Bentar Pak, saya catat. Ya, silakan dicatat dulu. Bentar ya. Sudah? Dah. Nah, kita ke contoh yang berikutnya. Ini soal halaman 169 ya. Mau bersih nggak jadi. 14x min 10 ditambah 4x sama dengan 17x plus 7. Nah, ini untuk memudahkan perhitungan, caranya gini ya. Jadi yang ada variabelnya seperti x ini, itu kita kumpulkan di sebelah kiri. Dan yang nggak ada variabelnya seperti min 10 ini, itu kita kumpulkan di sebelah kanan. Nah, jadi kita pindah ruas. Oke. Nah, sekarang yang 17x itu kan positif. Ya, 17x ini kan positif. Dia pindah ke kiri itu jadi negatif. Kemudian yang min 10 dia kan negatif. Pindah ke kanan itu jadi positif. Nah, oke, di sebelah kiri untuk baris yang kedua ini ya, baris yang kedua itu sudah sebelah kirinya sudah ada variabel semua. Kemudian yang sebelah kanan itu sudah bilangan semua, nggak ada variabel. Nah, tinggal kita sederhanakan. Sederhanakan artinya kita jumlahkan variabelnya dan yang bilangan juga kita jumlahkan atau kurangkan ya. 14x ditambah 4x itu sama dengan 18x. 18x dikurangi 17x sama dengan x. Jadi yang sebelah kiri hasil terakhir itu sama dengan x ini. Untuk yang sebelah kanan 7 tambah 10 ya, selesai 17. Jadi hasil akhirnya itu adalah x sama dengan 17.
Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke. Nah, lanjut ya. Ini halaman 169 nomor 29. Pak, tadi 18x kurang 17x hasilnya 17. 18x dikurangi 17x, kenapa? Hasilnya jadi 17. 18x min 17x. Ya, kita lihat Satu. kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan. Lihat sebelah kiri. Kalau sebelah kiri ini prosesnya ke bawah. 18x min 17x itu sama dengan x. Ya, nanti x-nya hasilnya sama dengan 17. Itu ya. Gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa. Jadi 17 itu dari yang di atas 7 tambah 10 itu. 17. Iya. 17 itu ya hasil dari yang sebelah kanan. Kan 14x plus 4x kok bukannya kan jadinya kan 18x. Kok bukan 18x kuadrat ya, Pak? Itu kalau Kan dikali. ditambah. Oh Kan iya. dikali. Ditambah nggak dikali ya. Kalau jadi kuadrat itu kalau dikali x kali x. Oke, Pak. Betul. Oke. Ya. Oke, ini nomor berapa ya? 32x plus 7, nomor 31 ini. Oke, kalau ada soal seperti ini, ya 3 dikali 2x plus 7 sama dengan 5 dikali x min 4, itu artinya kita harus buka kurungnya terlebih dahulu. 3 dikali 2x sama dengan 6x, kemudian 3 dikali 7 sama dengan 21. Oke, sebentar. 3 dikali 2x sama dengan 6x, kemudian 3 dikali 7 sama dengan 21. Jadi ngitungnya sebelah kiri selesaikan, sebelah kanan selesai gitu ya. Pak, ini jadi ngitungnya kayak sendiri-sendiri gitu, Pak. Iya, betul. Kiri kanan ya. Jadi bukan berarti nanti ini langsung ke sini gitu ya. Enggak, kita sebelah kiri itu jadiin variabelnya. Jadi itu bukan hasilnya ya Pak, yang sebelah kanan Pak. Ya, Tapi sebelah kanan itu hasilnya. hasilnya nanti. Ya, betul. Ini jadi kayak satu-satu sendiri-sendiri kayak kiri Ya, kanan betul. sendiri gitu. Oke, Pak. Betul. Jadi kayak kita mau mencari x-nya itu berapa sih, tapi caranya seperti ini. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini ya. Jadi kita kiri kanan nanti. Kalau saya bilang sebelah kanan berarti sebelah kanannya sama dengan 5 dikali x, kemudian 5 dikali min 4. Ya. 5 dikali x, kemudian 5 dikali min 4. 5 dikali x sama dengan 5x, kemudian 5 dikali min 4 sama dengan min 20. Itu ya. Oke, sampai sini dulu jelas untuk baris yang kedua. Masih perkalian biasa. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kemudian kita akan melihat di sini. Sini ada 5x. Sebelah kanan ya, yang sebelah kanan 5x min 20. Itu kan ada 5x yang ada variabel. Pak, yang sebelah kiri itu 6x tambah 21, kenapa jadi 6x min 5x tadi? Belum. Kita masih di baris yang kedua. Bentar ya. Oh. Kita masih di baris yang kedua, belum baris yang ketiga. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Tunggu ya. Sabar. 5x di sebelah kanan ini positif. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini positif 21 ya. Positif 21. Nanti kan kita apa tujuannya? Mengelompokkan yang ada variabelnya di sebelah kiri. Kemudian yang nggak ada variabelnya di sebelah kanan. Kalau 5x ini kan ada variabelnya, berarti harus dipindah ke sebelah sini ya. Kita tukeran ya. Untuk yang 21-nya kita pindah ke sebelah sini. Nah, 5x karena dia pindah lompat sama dengan ya. Ini saya jadi pakai istilah itu ya. Karena sebenarnya bukan itu yang terjadi adalah mengeliminasi sih. Cuma kalau dijelasin seperti itu akan jadi panjang ya. Karena dia lompatin sama dengan, maka ini menjadi negatif
negatif 5x. Oke. Kemudian yang 21, karena dia tadinya positif, dia lompat sama dengan ke sebelah kanan, maka dia jadi negatif 21. Oke, baris ketiga jelas? Untuk baris yang ketiga jelas? Jelas, Pak. Oh, jadi itu min 5x itu pindah ya, Pak? Iya, betul. Pindah ruas dia. Pindah sini ya. Jauhan. Ya, pokoknya ngelewatin sama dengan lah. Kalau ngelewatin sama dengan berarti ganti tandanya. Kalau positif jadi negatif. Oke, kita lanjut ya. Ini yang pindah-pindah saya warnain merah. 6x dikurangi 5x itu sama dengan x. Ini. Kemudian min 20, min 21 itu sama dengan min 41. Karena min sama min jadi positif ya, jadi tambah. Ya, saya min. Iya, betul. Jadi minnya bertambah ya, negatifnya bertambah. Utang 20, utang lagi 21, berarti utangnya jadi 41. Oke, sampai sini jelas untuk soal yang ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau mau Jelas, Pak. ada yang tanya uang bocoran tidak bisa dikembalikan atau dialihkan ke PSB tes. Tidak bisa. Oke, kita lanjut ya. Biasa ini di warna WA. Ini soal di halaman 169 nomor 32. Ini coba saya hapus-hapusin dulu biar kita bisa lihat. Nah, soalnya ini ya. 2 dikali dalam kurung 5x min 6 sama dengan 3 dikali 3x min 7 ditambah 2x. Oke, seperti biasa yang ada dalam kurungnya itu harus dikalikan terlebih dahulu. Ya. 2 dikali 5x, kemudian 2 dikali minus 6. 2 dikali 5x itu sama dengan 10x. Kemudian 2 dikali minus 6 sama dengan 12. Kemudian yang sebelah kanan sama dengan 3 dikali 3x itu sama dengan 9x. Kemudian 3 dikali minus 7 sama dengan 21. Nah, 2x yang di sini jangan dikalikan dengan 3 ya. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan 3. Jadi ini hanya ditulis aja lagi 2x. Oke, kita lanjut. Baris kedua 10x min 12 sama dengan 9x min 21 ditambah 2x. Ini dijumlahkan dulu 9x dan 2x. 9x ditambah 2x itu sama dengan 11x. 11x min 21 jadinya ya, ditulis lagi min 21-nya. Yang sebelah kiri belum diapa-apain, jadi ditulis lagi aja. Masih 10x min. Ya? Ya, kenapa? Kenapa Nabila? Suaranya ke-mute. Enggak, Pak. Saya enggak jadi. Oke, kita lanjut ya. Baris yang ketiga 10x min 12 sama dengan 11x min 21. Nah, di sini yang kita pindahkan itu adalah 11x. Nah, 11x yang nanti akan pindah ke sebelah kiri. Ya, 11x yang akan pindah ke sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kiri itu yang pindah adalah min 12-nya ya. Min 12-nya yang akan pindah ke sebelah kanan. Oke.
11 pindah ke sebelah kiri itu menjadi min 11x. Pak, Kemudian jadinya setiap yang pindah misalnya yang plus jadi minus, yang minus jadi plus. ya, betul. Oke. Ya. Nanti saya jelaskan ya kenapa pindah ruas itu jadi plus dan minus. Ini tadi min 12, pindah ruas jadi positif 12. Oke. Nah, lanjut dulu. Jadi di sebelah kiri ada 10x min 11x sama dengan min 21 ditambah 12. 10x dikurangi 11x itu sama dengan min x, ya. Min 1x sebenarnya, tapi kita tulisnya min x saja. Kemudian min 21 ditambah 12 itu sama dengan min 9. Min x sama dengan min 9, berarti x-nya sama dengan 9. Ini jawaban kita terakhir adalah x sama dengan 9. Ya. Ini masih ada 2 lagi sebenarnya, tapi ini saya mau meng-clear dulu karena di sini tadi masih banyak pertanyaan. Kenapa kalau pindah ruas itu jadi plus atau minus? Jadi gini ya ceritanya ya. Misal saya punya A plus B sama dengan C minus D. Kalau saya mau ngilangin si B yang ada di sebelah kiri, itu berarti saya harus mengurangi dengan B. Ya. Kalau saya mau mengurangi, mau mengeliminasi si B atau mau pindah ruas lah ya. Istilahnya nanti jadi pindah ruas. Kalau saya mau mengeliminasi B supaya B tidak ada di sebelah kiri, itu saya harus kurangi B dengan B. Sehingga nanti di sebelah kiri ya menjadi C minus D minus B. Ya, karena di sebelah kiri dikurangi B, sebelah kanan juga harus dikurangi dengan B. Sehingga nanti di sebelah kiri itu akan habis, B dikurang B habis, tinggal A saja ya. A sama dengan C minus D minus B. Nah, kalau misalkan saya mau mindahin minus D ini, ya minus D-nya ke sebelah kiri, untuk memindahkan minus D ke sebelah kiri, itu saya harus menjumlahkan dengan D. Kenapa? Karena lawannya dari negatif itu kan positif ya, harus plus D. Ya, kenapa? Karena nanti akan minus D plus D itu habis. Nah, kalau di sebelah kanan ditambah D, maka di sebelah kiri juga harus ditambah. Sehingga kelihatannya dia pindah ruas, padahal yang terjadi adalah sebenarnya eliminasi. Ini akan menjadi A plus D sama dengan C minus B. Nah, ini yang tadi disebabkan apa kalau minus pindah ruas jadi plus. Yang minus jadi plus, kalau yang mana tadi? Yang plus B ya. Plus B ini jadi minus. Sebenarnya itu yang terjadi, eliminasi. Oke, sampai sini jelas? Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini karena sudah jam 9.30. Kita istirahat terlebih dahulu. Minggu depan kita insya Allah akan ulangan dari materi-materi yang sudah dipelajari. Untuk latihannya ada di kuis 1, 2, 3, 4 yang ada di lab. Silakan dikerjakan. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4 sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk waktunya saya nggak batasin waktunya sampai dengan sebelum ulangan saya akan ambil nanti. Pak, ini kerjain apa, Pak? Kamu kerjain kuis yang ada di lab saja. Kalau mau latihan yang barusan tadi kamu pelajari, itu ada di halaman 169. Kerjainnya kuis 1, 2 aja yang belum. Kalau yang kuis di lab, kuis 1, 2, 3, 4 ya. Oke, Pak. Passwordnya 1 sampai 7 kan, Pak? Iya, betul. Oke, Pak, makasih. Latihan yang barusan kamu pelajari tadi itu ada di halaman 169 ya. Oke, sekian dari Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.